Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP yang dirahmati Allah, puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Rahmat Allah semoga selalu tercurah kepada Ananda. Tetap semangat dalam kondisi keadaan apapun. Oleh karena itu Ananda, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali berjumpa bersama Ustadz dalam pelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang hari ini kita akan belajar tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ini KD yang akan kita pelajari. Silakan Ananda baca. Pertama, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Yang ketiga, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran kita pertama menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatannya. Yang kelima, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Yang keenam, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang ketujuh, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Ini tujuan pelajaran kita yang akan kita capai. Ananda yang berbahagia, siapa malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ustadz yakin selama ini Ananda juga sudah belajar, sudah tahu siapa itu malaikat. Mari kita ulang kembali. Malaikat itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kalau kita manusia diciptakan Allah dari tanah. Kalau jin diciptakan dari api. Malaikat dari cahaya. Mereka berbeda dengan manusia. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak berumah tangga. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka tidak akan mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi malaikat itu sangat taat, sangat patuh, tidak pernah membantah, tidak pernah melanggar apa yang memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Ini salah satu dalil, ini namanya dalil naqli. Dalil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la Shirun. Nah, ini ayatnya. Dan miliknya lah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat tidak pernah mengingkari perintah Allah dan tidak pula merasa letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ananda hafalkan ayat ini supaya bertambah referensi Al-Quran di dalam kepala kita. Ananda yang berbahagia, selanjutnya sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini sifatnya ada 6 diantaranya. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang dulu kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti salah seorang sahabat bernama Dihyah Al-Qalbi
terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi kalau ada orang berzikir, termasuk juga majelis ilmu, maka malaikat akan senang sekali terhadap majelis-majelis seperti itu. Kemudian, ini tugas Ananda. Silakan cari ayat-ayat tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah, mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Supaya bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang dalil, silakan nanti lihat dalam Al-Quran, cari ayat-ayat tentang malaikat-malaikat Allah. Bisa juga dengan menggunakan Google, dicari ayat-ayat berbicara tentang malaikat-malaikat Allah, malaikat yang wajib kita imani. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini dia perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Apa sih bedanya? Inilah bedanya. Kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Kalau manusia ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum, jin makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, jin pikirannya berubah-ubah, manusia juga pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, jin punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Inilah beda antara malaikat, jin, dan manusia. Kemudian malaikat yang wajib kita imani itu adalah 10 orang malaikat yang wajib kita imani. Malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita imani ada 10. Ada Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian ada Israel, ada Rakib, Atib, Munkar, Nangkir, Malik, Ridwan. 10 malaikat yang wajib kita imani. Ustaz yakin Ananda sudah hafal. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmahnya? Hikmah beriman kepada malaikat itu, satu, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatannya para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku beriman kepada malaikat. Objek iman, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Ini perilakunya. Kalau malaikat Mikail berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Kalau malaikat Israfil selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadi hari kiamat. Kalau malaikat Israel berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Iman kepada malaikat Munkar Nakir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan ringankan dari siksa kubur. Kemudian malaikat Raqib selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kalau iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan teraman di dunia ini. Kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Inilah perilaku-perilaku beriman kepada malaikat yang sesuai dengan malaikat dan tugasnya itu. Silakan nanti dilihat, kapan perlu ini dihafal. Sebagai kesimpulan, iman kepada malaikat. Pertama, iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya, nur, untuk mengatur dan mengurus alam semesta.
Sifat-sifat malaikat antara lain, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dapat menyamar sesuai kehendak Allah, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah, tidak mau masuk ke rumah-rumah yang ada anjing dan patung-patung, senang mencari mengelilingi majelis zikir, selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Yang ketiga, nama-nama malaikat yang kita kenali adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang keempat, beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Inilah iman kepada malaikat yang kita teladani, terutama tentang ketaatannya, taat dan patuh kepada Allah. Orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah, paling tidak itu ada 3 cirinya. Pertama, orang yang melaksanakan perintah. Yang kedua, orang yang melaksanakan perintah pada waktu diperintahkan. Yang ketiga, melaksanakan perintah dengan penuh rasa hormat. Kalau ada orang melaksanakan perintah tapi tidak dilaksanakan pada waktu diperintahkan, maka ini tidaklah sepenuhnya termasuk kategori orang yang patuh. Nah, oleh karena itu, Ananda, mari kita selalu meneladani malaikat dengan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk kebaikan kita. Baik peraturan yang ada di rumah maupun peraturan yang ada di sekolah. Kalau pengen sukses, pengen berhasil, maka jadilah orang-orang yang taat, jadilah orang-orang yang patuh. Barangkali itu pelajaran kita. Selanjutnya mari kita kerjakan evaluasinya, latihannya. Ini soal pertama. Makhluk Allah yang gaib terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah A. Manusia, B. Jin, C. Malaikat, D. Setan. Yang kedua, sifat-sifat malaikat diantaranya selalu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu makan dan minum. D. Mempunyai hawa nafsu. Soal ketiga, fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menugasi malaikat peniup sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. Malaikat tersebut adalah A. Jibril, B. Mikail, C. Israfil, D. Israel. Yang keempat, setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Semua itu akan dicatat oleh malaikat A. Jibril, B. Munkar dan Nangkir, C. Raqib dan Atid, D. Malik dan Ridwan. Yang kelima, berikut ini yang bukan merupakan perbedaan antara malaikat dengan manusia adalah A. Manusia memiliki hawa nafsu sedang malaikat tidak. B. Manusia diciptakan dari tanah sedangkan malaikat dari api. C. Malaikat patuh kepada Allah sedangkan manusia tidak. D. Malaikat memiliki tugas yang berbeda dan manusia tidak. Soal keenam, berikut ini adalah hikmah dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala antara lain: A. Memberi semangat pada orang beriman agar menjadi muslim sejati. B. Kurang hati-hati dalam berbicara dan berbuat. C. Kurang bersemangat dan rajin beribadah kepada Allah. D. Tidak hafal nama dan tugas malaikat. Yang ketujuh, Zaid mengerjakan soal ujian tanpa mencontek, walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada malaikat A. Jibril, B. Mikail, C. Raqib dan Atid, D. Israfil. Kedelapan, salah satu persamaan antara malaikat jin adalah keduanya sama-sama A. berjenis kelamin, B. makhluk gaib, C. berkembang biak, D. memiliki nafsu. Soal ke-9, sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia adalah A. memiliki nafsu, B. makan dan minum, C. kemampuan ilmunya, D. ketundukan dan kepatuhannya. 10. Kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya agar dapat surganya. Kita harus A. iman kepada malaikat Ridwan, B. iman kepada malaikat Malik, C. iman kepada malaikat Munkar Nakir, D. iman kepada malaikat Raqib dan Atid. Barangkali ini soalnya, silakan kerjakan. Kalau terlalu cepat dibacakan soal, silakan di pause videonya kemudian dikerjakan dalam buku latihan. Ananda yang berbahagia, semoga kita bisa meladani apa yang telah diteladankan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal kepatuhan. Demikian saja pelajaran kita tutup dengan hamdalah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر